Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, banyak orang seringkali memahami bahwa yang namanya Tuhan itu hanya memberikan firman-Nya. Yang namanya Tuhan itu hanya menyatakan kehendak-Nya, apa yang baik bagi manusia, sehingga kita kemudian membaca firman-Nya, meneliti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya Tuhan mau dekat kepada saudara. Tuhan itu mau bahkan mengerti kondisi dan kehidupan saudara. Bahkan ketika orang lain meninggalkan saudara, orang lain mungkin tidak mau dekat dengan saudara, ataupun secara sosial pun kita mungkin dijauhkan, Tuhan mau tetap dekat pada saudara. Seperti pada firman-Nya, ketika itu Tuhan sedang bersabda di atas bukit. Lalu ketika turun, setelah menyelesaikan sabdanya, dia turun. Ada seorang yang kena penyakit kusta. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau menyembuhkanku? Saudara-saudara, tentu orang bertanya ini punya banyak pertimbangan. Ketika orang ini akan meminta kepada Tuhan Yesus, tentu dia punya banyak hambatan. Kenapa? Karena secara sosial kita semua tahu bahwa penyakit kusta itu tentu dihindari oleh banyak orang, bahkan dia tidak boleh dekat dengan orang lain. Tapi dia memberanikan dirinya untuk dekat kepada Tuhan, dan pada waktu itu ketika Tuhan sudah dekat, dia berbicara kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, mau nggak Tuhan menyembuhkan? Nah, apa jawab Tuhan Yesus pada waktu itu? Jawabnya luar biasa. Jawabnya pada waktu itu tentu di luar apa yang diprediksi. Karena jawab Yesus sederhana, aku mau. Nah, kita akan melihat kisahnya tentu di dalam kitab Matius 8, ayatnya yang 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan bagi kita. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan apa yang kemudian dialami oleh orang ini. Karena pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus jawab pun, apa yang dilakukan itu? Tuhan menjamah dia, memegang dia. Dan dia mengatakan mau. Padahal banyak orang sebenarnya secara sosiologi begitu, secara sosial di lingkungan, orang-orang nggak mau. Orang-orang menjauhi, orang-orang menghindari mereka yang kena kusta. Karena dianggap ini penyakit kutukan, ini najis dan sebagainya, bisa menular dan sebagainya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus memegang dia dan mengatakan, aku mau. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Yesus mau datang kepadamu. Yesus mau dekat kepadamu. Yesus mau menjamahmu. Bahkan ketika orang lain tidak mau dekat kepadamu, bahkan mungkin ada banyak orang menjauhi dirimu, atau engkau saudara merasa dikucilkan, tidak punya teman, tidak punya sahabat, atau mungkin saudara-saudara punya pergumulan yang berat, orang lain nggak ngerti, tapi Yesus mau. Persoalannya adalah, apakah saudara datang kepadanya? Apakah saudara mau memohon kepadanya? Apakah saudara mau meminta kehadirannya bagi saudara-saudara? Nah, melalui firman ini, saya kemudian memahami bahwa yang Tuhan mau tidak hanya kita mendengar sabdanya. Yang Tuhan mau tidak hanya kita mengerti tentang kasih-Nya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita, saudara dan saya, mengalami cinta Tuhan secara real. Mengalami kehadirannya, mengalami hadirnya, bahkan mengalami jamahannya, meski yang lain tidak mau, meski yang lain enggan, meski yang lain menjauhi, tapi Tuhan mau datang padamu, Tuhan mau menjamahmu dan menyembuhkanmu. Nah, kan itu sahabat-sahabat Yesus, mari datang, sebab dia tidak pernah jauh, dia hanya sejauh lutut dan lantai. Artinya apakah kita mau bersimpuh, apakah kita mau bersujud dan memohon dalam doa kepadanya. Karena itu bersama-sama, mari kita berdoa kepadanya.
Bapa, kami bersyukur sebab sabdamu saat ini mengingatkan kami juga bahwa kami tidak hanya mendengar, kami tidak hanya mengetahui, tapi Tuhan ingin kami merasakan cinta kasih-Mu. Tuhan ingin kami mengalami jamahan-Mu sebagaimana dalam keterbatasan dan kondisi kami. Karena itu Bapa, kami mengundang kehadiran-Mu kepada kami semua. Mari Tuhan jamahlah kami, peluklah kami, dekaplah kami ketika kami sedang dalam persoalan, ketika kami sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, kami pun dapat merasakan cinta kasih yang besar itu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, percayalah bahwa Dia mau supaya saudara juga mengalami kasih-Nya. Dia mau supaya saudara juga mendapatkan jamahan Tuhan. Karena itu, mari kita hanya datang kepadanya. Mari merasakan kasih-Nya. Mari mengalami kasih Tuhan. Caranya bagaimana? Datang kepadanya. Karena itu, tetap semangat, tetap sukacita, tetap hidup dalam kasih, dan mari merasakan cinta kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupanmu, dan percayalah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.